Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa hukum suami belum mampu memenuhi hak asasi istri? Contohnya tempat tinggal. Suami, istri, ada hak, ada kewajiban. Apa kewajiban suami? Makan, ngasih makan maksudnya. Dua, pakaian. Banyak sekarang perempuan nggak punya pakaian. Tiga, tempat tinggal. Empat, pendidikan. Aslinya suami itu yang didik baca Quran, sholat. Lima, perhatian, pujian, support. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu kemudian si perempuan ini anak semata wayang, PNS, mewarisi perusahaan bapaknya, rukonya pula 100 pintu, gelang emasnya macam rantai sepeda motor. Jadi waktu ta'aruf, itulah gunanya ta'aruf, kenalan. Adinda, ada yang mau abang sampaikan. Apa bang? Aku nggak bisa ngasih kau makan. Bang, itu rumah makan yang di pojok tuh punya aku. Abang nggak bisa belikan kau baju hari raya. Abang tahu toko baju yang ada gitu? Punya aku juga. Jangankan pakaian aku, baju abang ku belikan. 3 lemari untuk abang. Abang nggak bisa ngasih kau tempat tinggal. Abang tahu perumahan yang mahal tuh? Perumahan yang ada gambar patung-patung gajah di depannya itu? 1M itu bang. Yang bagian depan, yang belakang, itu semuanya punya aku. Abang juga nggak bisa ngasih pendidikan, nggak bisa menceramahi kau, nggak bisa mendidik, nggak apa-apa. Banyak ceramah Ustaz Abdul Somad, bisa kita download, kita tonton bersama. Aku cuma minta satu bang, kata dia. Abang perhatikan saja aku. Dah? Maka si laki-laki ini mesti sadar diri, tahu diuntung. Sudahlah tak punya 1, 2, 3, 4, kau pusatkanlah di sini. Sudahlah makan kau dikasihnya, pakaian kau disiapkannya, tempat tinggalmu pula numpang ke dia, pendidikan pula kau tak perlu mengajar dia karena kau pun jahil murakkab juga. Memperhatikan pun tak mau. Jadi makanya dari awal tuh harus jelas MOU-nya, Memorandum of Understanding. Jelas Pak Muhammad Iqbal. Mohon maaf Pak Ustadz, ada nggak perempuan model gini? Mana aku tahu. Ini kan misal. Ini kan misal. Misal. Itu maka laki-laki itu harus tahu dia. Itu khawatir saya nanti tanya, ada tak macam itu Pak Ustadz? Kok ada udah aku kasih sama Tengku Dedi. Dua, Pak Hidayat Siregar. Pak Hidayat Siregar, Ustadz, kenapa kadang-kadang rasa bosan ini timbul dalam bekerja? Terkadang bawaannya mau pulang saja. Apalagi lebaran kemarin tidak pulang. Apa yang harus saya lakukan agar semangat kerja kembali? Kata Nabi, Pak Hidayat, Pak Regar, unzur ila man huwa asfala minka. Unzur ila man huwa asfala. Pak Regar mesti sering-sering melihat aspal. Apa maksudnya Pak Ustaz? Pak Regar mesti sering melihat ke bawah. Pak Regar udah kerja kan? Tengok orang yang di bawah Pak Regar.
Saya punya kawan kerja di Jakarta. Karena tiket pesawat mahal, naik bis lah dia pulang. Naik bis lah pulang, ALS, antar lintas Sumatera. Sampai mau masuk Labuhan Batu, macet jalan. Dalam hatinya menggerutu. Parah kali lah nasib ini. Duduklah dia di warung, cerita sama aku. Menggerutu. Orang kalau sambil menggerutu dalam hati biasanya keluar di mulut. Nasib saya ini, sudahlah setahun gak pulang. Pulang tiket pesawat mahal saya jadi naik bis. Sampai di sini macet pula. Gimana nih mau sholat Idul Fitri besok? Ini kalau gini. Tahu-tahu datanglah orang di sebelah dia. Apa bang? Kata orang sebelah. Apa bang bilang tadi? Inilah saya setahun gak pulang. Kata kawan sebelah itu. Senyum. Aku udah 10 tahun gak pulang bang. Terdiam dia langsung. Astagfirullah. Aku baru setahun gak pulang. Kawan nih 10 tahun masih bisa senyum. Nah, ini true story, ini bukan sinetron. Kisah nyata. Oleh sebab itu Pak Regar, mesti sering-sering kita nih bicara, ngomong. Pergi jalan-jalan, tanya sama orang yang gak punya kerjaan itu. Gimana sakitnya gak punya kerjaan. Kadang kita nih manusia nih lupa. Baru bekerja udah 6 bulan, lupa. Coba tanya orang, gimana tak punya pekerjaan, sulitnya. Gimana orang tak punya pendapatan bulanan. Gimana orang yang tak punya ada yang diharapkan. Disitulah baru datang syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau udah cerita itu, bangkit. Saya nggak bisa kalau dengar cerita orang Pak Ustadz. Kalau gitu datangi direkturmu bilang, Pak pecat aku agak setahun nih. Barulah terasa. Nah, karena ada lagunya itu. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau udah tak ada kerja itu, tak ada gaji itu, tak ada tunjangan itu. Kadang orang ini, aku boring aku kerja nih. Masuk pagi, pulang siang, banyak betul. Coba kalau tak ada kerjaan. Oleh sebab itu, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Orang tidak akan sampai kepada ridha kalau tidak bersyukur. Orang tidak akan bersyukur kalau tidak mau melihat ke bawah. Selamanya dunia ini. Dunia ini menghanyutkan. Dunia ini terus membuat kita akan hanyut. Jadi kalau supaya tidak hanyut, sering-sering berpegang ke tepian, tengok-tengok. Begitu Pak Hidayat Siregar. Pak Arman, Ustadz bagaimana cara hijrah yang baik sedangkan lingkungan anak, istri, keluarga, tetangga tidak mendukung? Bapak sudah hijrah. Hijrah itu artinya al-muhajir, orang yang hijrah. Al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Tapi karena Pak Arman nggak cerita secara detail, saya susah jawab. Saya sendirilah buat contoh. Misalnya Pak Arman mau hijrah menutup aurat. Nah, nutup aurat. Kemudian anak Pak Arman ada anak gadis pakai rok pendek. Padahal Pak Arman maunya anak-anak ini nutup aurat. Kalau nyampaikan langsung, nak, kau pakailah jilbab. Nah, alah papa, baru nonton streaming sekali Ustaz Abdul Somad, udah jadi ceramah. Istri tak juga mendukung. Keluarga juga tak mendukung. Tetangga juga tak mendukung. Maka jihad Pak Arman luar biasa. Ada seorang lahir dari rahim ibu nyai istri kiai, tinggalnya di pondok pesantren, jadi santri dari mulai TK, sanawiyah, aliyah, dikirim ke Mesir, sampai doktor, pulang, biasa. Tapi bagaimana dengan orang yang keluar dari rahim seorang perempuan yang tidak Islam, keluar dia ke dunia ini mencari Islam, setelah dia memilih Islam bersyahadat, diusir, tak dikasih warisan, perjuangan. Maka al-jaza' ala qadril amal, balasan sesuai dengan kadar amal. Al-hijratu al-amalu al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqomah beribadah pada saat banyak cobaan, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak masuk akal Pak Ustaz. Hijrahnya kan tahun 2020. Masa seperti hijrah dengan Nabi? Seperti hijrahnya sahabat Nabi dulu melawan. Jadi Pak Arman ini hijrahnya luar biasa. Anak nggak mendukung, istri nggak mendukung, keluarga nggak mendukung, tetangga nggak mendukung. Tah tinggal di mana lah Pak Arman nih? Tapi insya Allah kalau Bapak istiqomah, jangan pernah berhenti Pak. Sebagaimana Nabi SAW tak pernah berhenti. Sampai menjelang sakaratul maut tetap dibisikkannya ke pamannya itu, la ilaha illallah. Yang bisa menguatkan Pak Arman hanyalah ibadah. Tetap paksakan pagi sholat duha Pak Arman.
tetap paksakan malam sholat witir, tetap paksakan walaupun sebelum subuh sholat tahajud, tetap paksakan, wajibkan zikir-zikir. Itu saja yang membuat kekuatan Pak Arman. Kekuatannya dari dalam. Kalau tidak nanti Pak Arman lemah, down, habis baterai, lowbat. Baterainya ada pada ibadah. Jaga wudhu supaya ditolong oleh malaikat. Terakhir Pak Tasrim, Ustadz, apakah perbuatan bisa menyebabkan terbuka atau tertutupnya hidayah? Apakah ada peran dari takdir atau dari pilihan jalan yang kita ambil dengan terbuka atau tertutupnya hidayah? Ada nggak efek perbuatan terhadap hidayah? Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Yudhillu, sesat. Yahdi, hidayah. Banyak yang disesatkan Allah, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Lalu yang disesatkan Allah itu siapa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudhillu, yang disesatkan Allah itu siapa? Fasiqin. Satu orang fasik, banyak fasikin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Pertanyaan Pak Tasrim terjawab. Apakah perbuatan bisa menyebabkan terbuka dan tertutupnya hidayah? Ya. Kenapa hidayah tertutup bagi dia? Karena dia fasik. Fasik itu apa Pak Ustaz? Sudah tahu tapi nggak mau tahu. Sudah ada pengajian, streaming di mana-mana, ustadz khutbah, ceramah, buku, player. Sudah ada, tapi nggak mau tahu. Akhirnya ditutup Allah terus hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau tahu. Sommom, peka. Bukmon, bisu, tuli, buta. Omyon, buta. Telinga tersumbat. Mata tertutup. Hati terkunci. Sommom, bukmon, omyon, fahum, la yarji'un. Peka, tuli, bisu, buta. Tak lagi bisa mereka kembali ke jalan kebenaran. Maka kalau mau tetap jaga hidayah, jangan sampai fasik. Mudah-mudahan kita selamatkan dari fasik. Itulah jamaah sekalian. Jadi salah satu cara kita supaya jangan sampai fasik, ya ini, ngaji. Habis ini kalaupun mau nonton, tontonlah yang membawa kepada tuntunan. Sebelum tidur, usahakan berwudu, sholat witir, 3 rakaat. Habis itu zikir, pegang tasbih itu, zikir. Supaya pikiran tak kemana-mana. Zikir, 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 tertidur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sup, tidur. Besok bangun, usahakan bangun. Habis itu sholat, mandi bagus, wudu, kemudian sholat sunat wudu, sholat hajat, sholat tahajud. Setelah itu sholat subuh. Tetap berzikir sampai terbit matahari, ataupun kalau mau istirahat. Nah, ini semua adalah cara. Kalau ada pergaulan di kantor, bergaulah dengan kawan-kawan yang kira-kira mengingatkan kita pada Allah. Pergaulan itu amat sangat penting. Kalau di sekolah, rohis, pengajian. Kalau di kampus, ya lembaga-lembaga dakwah di kampus, ikut. Di komplek perumahan, berteman dengan kelompok yang ke masjid, ke surau musola. Jadi setiap mata rantai itu jangan sampai ada yang bolong. Filosofinya adalah filosofi sop salat. Filosofi sop salat, kalau dia renggang, setan masuk, harus rapat. Pergaulan, betul-betul istiqomah. Demikianlah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita lanjutkan esok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Dari Ibu Heni Santika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang anak membadalkan sholat bapaknya
karena semasa hidupnya tak pernah sholat. Man mata, siapa yang mati, meninggal, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Hanya terjadi pada kasus puasa saja, sholat tidak. Haji bisa juga. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Kau menghajikan subrumah? Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan subrumah. Haji bisa, dengan syarat ibu sudah haji. Salat tak ada dalil. Oleh sebab itu salatnya bagaimana Pak Ustaz? Hutang dia kepada Allah SWT, doakan saja Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Pak Tommy, Ustaz saya seorang teknisi. Apakah boleh kalau saya mengambil job di tempat peribadatan? Apakah uang yang saya dapat dari job memasang kabel itu haram? Peribadatan umat, peribadatan masjid, musola, surau, langgar, memang ada dana untuk itu. Tapi kalau peribadatan umat non-muslim, maka syubhat. Al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara halal dan haram abu-abu, samar-samar. Oleh sebab itu Pak Tommy, kau serahkanlah job itu ke teman sesama teknisi yang sekeyakinan. Bro, ini rumah peribadatan kita sebangsa setanah air, kau lah yang ngurus ini. Ini aku yang lain. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, tidak mengambil makanan abu-abu syubhat untuk diberikan kepada anak istrinya, faqadis tabra'a li'ardhihi, maka dia sudah menjaga kehormatan dirinya, keluarganya. Hati-hati tentang masalah makanan. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa, menjaga diri dari yang syubhat namanya wara. Sudah kita kaji 53 stasiun mendekatkan diri kepada Allah. 3, Pak Nurdin. Nur cahaya, din agama, Nurdin cahaya agama. Maka di rumah Pak Nurdin ini terang benderang, cahaya. Ustaz, mengapa Nabi Khidir tidak termasuk 25 Nabi Rasul, padahal diceritakan dalam Al-Quran? Ada banyak manusia, tapi tak banyak yang jadi nabi. Diperkecil lagi, ada banyak nabi, tapi tak semuanya jadi rasul. Ada nabi dan rasul, tapi tak semuanya jadi ulul azmi. Ada ulul azmi, tapi cuma satu yang jadi puncak, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik gambarnya Pak Ustaz. Kalau menunjukkan kemuliaan ke atas lah Pak Ustaz. Oh ya. Ada banyak manusia, tapi sedikit yang diangkat jadi nabi. Ada banyak nabi, sedikit yang diangkat jadi rasul. Ada banyak nabi dan rasul, sedikit yang diangkat dari ulul azmi. Ada banyak ulul azmi 5, tapi ada satu yang diangkat menjadi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni hak prerogatif Allah. Itu yang disebut dengan tauqifi. Kemarin sudah kita bahas. Waqafa. Waqaf, stop, bukan domain akal. Jadi Pak Nurdin, jangan Bapak bayangkan mau jadi nabi itu, Nabi Khidir bawa kertas proposal. Mau kemana Khidir? Mau jadi rasul, kira-kira lulus enggak ya? Ini bukan mau jadi anggota dewan. Ini hak kuasa Allah SWT. Kenapa Musa jadi rasul, Khidir enggak jadi rasul? Padahal yang jadi murid waktu itu siapa? Musa. Khidir jadi guru. Karena perbuatan Khidir itu, Pak Nurdin, itu tidak bisa jadi syariat. Sempatlah Nabi Khidir nih jadi rasul, dan dia punya umat.
Habislah tongkang-tongkang di Pekanbaru. Itu sampan sampai di Sungai Siak itu habis semua. Kenapa? Karena Nabi Khidir merusak sampan. Asal nampaknya sampan yang bagus, dirusaknya. Nampak sampan bagus, dirusaknya. Lewat jelati, biarkan, memang tak bagus. Mohon maaf yang punya jelati. Nampaknya Indomal, dilobanginya. Heranlah Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, kenapa kau rusak sampan ini, Khidir? Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang sama kau Musa, kau tak akan sabar kalau jalan sama aku, tapi kenapa kau ikut aku juga? Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun sampan yang kurusak ini punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim, raja yang jahat. Kalau nampaknya sampan bagus nanti diambilnya, maka kurusak sampan ini supaya nanti pas lewat di sana dibiarkan aja. Sampan rusak lewat, sampan rusak lewat. Makanya kalau ada razia, mobil bapak disuruh lewat, itu rusak tuh. Yang dipanggil-panggil tuh karena bagus. Nah, jadi Pak Tommy, bisa disimpulkan yang pertama, Pak Tommy pula, Pak Nurdin, bahwa yang pertama ini hak prerogatif tauqifi. Yang kedua, perbuatan Nabi Khidir itu tidak bisa dijadikan syariat. Dia hanya sebagai nabi, nabi pembawa berita besar, dan dia melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, dan dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi dia tidak punya umat, dia hanya membawa berita besar. 4. Pak Rizky, Ustadz, apakah wanita yang berkarir di bidang MC atau semacamnya yang kerap tampil di muka umum bisa dibilang keluar dari kodratnya? Ini yang suaminya, istrinya MC berdebar-debar jantungnya. Apalah jawab Ustadz. Yang istrinya MC atau calon MC, dengarkan baik-baik. 1. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, tiba-tiba dia lihat di depan ada Asma. Asma itu anak Abu Bakar, ipar Nabi, saudari Aisyah radhiyallahu anha, sedang memikul makanan kambing, makanan onta. Seandainya Nabi melarang Asma, apa kata Nabi? Hei Asma, pulang kau ke rumah, jangan keluar-keluar. Maka bisa dipahami perempuan tak boleh beraktivitas di luar. Tapi begitu Nabi mengatakan radifaha, Nabi menolong, membantu Asma membawakan. Maka itu dalil menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Agak lega sedikit. Tapi belum habis. Perempuan boleh beraktivitas. Hadis tentang Asma. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, naik Abu Bakar Siddiq. 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, naik Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, pasar kota Madinah sudah mulai besar. Dan ketika pasar besar, perlu ada polisi yang mengawas. Polisi yang mengawas itu namanya wilayah Hisbah. Dan ketua polisi wilayah Hisbah khusus untuk mengawal pasar di kota Madinah itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu kumis berjambang atau Ummu Syifa? Itu menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas. Ketua Satpol PP Ummu Syifa. 3. Boleh. Agak lega sikit lagi. Ketika terjadi perang, ada seorang yang lukanya sampai 13 tebasan pedang, tikaman tombak, anak panah. Hadis tentang Nusaibah. Itu ada lagunya Pak Ustadz. Itu bukan Nusaibah, ya Soibah. Nusaibah yang saya maksud nih, Nusaibah. Itu menunjukkan Nusaibah ikut perang. Itu menunjukkan perempuan tidak hanya di rumah, tapi dari ketiga ini boleh beraktivitas. 4.
tapi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? La yakhluwanna, jangan bersunyi-sunyi berdua-dua. Oh, ini MC ini kan berdua Pak Ustadz. MC biasanya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tak boleh dia bersunyi-sunyi, mesti di depan orang ramai. Ya nanti pas datang kata sambutan, berdua dia di kamar dalam. Iki, ya tak boleh. Mesti dia ramai-ramai. La yakhluwanna, tak boleh berdua-duaan. 5. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Biasa aja. Jilbabnya biasa, kemudian biasa aja. Ini kadang banyak MC perempuan ini, pas kita datang ke rumahnya mau ngantarkan surat undangan, ini rumah Bu Anu MC, iya, Ibu ada di rumah, sayalah dia, loh, macam hantu. Pas di acara tuh macam artis, rupanya bedak tuh 3 inci. Nah, jadi make upnya biasa-biasa aja, nggak biasa. 6. La takhda'na bil qaul. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja. Para penonton pada malam hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Biasa aja. Karena ada MC ini kadang-kadang suaranya tuh saya heran kenapa perempuan tuh bersuara mesti menunjukkan kebenaran. 13-14 abad sudah Nabi Muhammad SAW, tapi yang diucapkannya 14 abad yang dulu tetap eksis sampai sekarang. Coba tengok kalau perempuan ngomong di mana-mana. Kenapa dia tak bicara penyiar radio, pembawa acara TV, acara? Kenapa tak bicara biasa saja? Memang Nabi Muhammad itu luar biasa. 7. La yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Karena waktu itu memakai gemerincing supaya diperhatikan orang. Maka dikiaskan juga ke sana, tidak hanya gemerincing, termasuk juga aksesoris-aksesoris yang berlebihan. Ada tuh baju tuh, kalau dihitung-hitung sampai 3 kilo. Begini ya. Ini pula macam punuk onta ke atas. Oh, terus sangkut ke kipas. Ada pula tumit itu sampai 15 cm. Begitu dia naik ke atas, pemirsa sekalian, penonton tuh semua begini ketakutan. Takut dia terpleset jatuh. Bisalah Bapak pahami. Kalau cukup syarat ini, maka silakan. Tapi kalau tak cukup syarat, jangan. Suami-suaminya sudah menonton, istrinya pun sudah tahu, maka insya Allah mudah-mudahan bisa dijaga. Yang terakhir, yang kelima, Ustadz, bagaimana hukumnya tidak mencukur rambut? Oh, hampir tadi saya sangka mencukur. Tidak mencukur rambut anak di usia 40 hari. Hampir lagi. Saya sangat tadi pertanyaannya, gimana mencukur kumis dan janggut? Langsung saya jawab, ini face apps berbayar. Sudah habis 2 minggu. Kullu mauludin, setiap anak, rahinatun, tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai mesti ditebus. Bagaimana cara menebusnya? 1. Tuzbahu anhu, disembelihkan kambing, yauma, pada hari sabi'ihi, hari ke-7. Jadi bukan 40, bukan 40 Bu, Pak, hari ke-7. 40 kelamaan. 2. Yuhlaqu, dicukur rambutnya. 3. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Jadi 3 cara ini cara menebus anak. Potongkan kambing, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Kalau ikut fikih sunnah mazhab Hanafi, anak laki-laki pun 1 ekor cukup. Wah, saya ikut itu aja lah Pak Ustaz.
Cukur rambutnya, habis cukur, karena itu anak bekas rambut dalam itu bercampur dengan darah segala macam, bersih. Oh sama, kasih nama yang baik-baik. Itulah dia. Ini sunnah, tak ada mengatakan wajib. Tapi saya menganjurkan cukur. Yang mau punya anak, yang mau lahiran, yang USG, laksanakan sunnah nih. Anaknya sekarang, jangan gara-gara ini anak sudah ini besok pagi digunting rambut anak. Rupanya udah semester 3. Sunnah. Yang sudah berlalu apa boleh buat? Yang lalu biarkan berlalu. Ada lagunya itu. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis ilmu, majelis dihadiri malaikat, berdoa kita kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan jadikan dia berguna untuk dunia akhirat, agama, bangsa, negeri kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk, wa min nafsin la tasba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Arya Pratama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya safar maksudnya musafir, dari pagi dan tiba di lokasi 15 menit sebelum asar, apakah sebaiknya saya takdim atau nunggu asar? Asar 3.15. Sampai di lokasi jam 3. Langsung sholat zuhur atau nunggu asar? Langsung sholat zuhur, jamaah takdim. Kenapa nggak nunggu asar? Nggak tahu, malaikat maut rupanya udah sampai. Kau masih ada tanggungan sholat asar. Begitu kau katakan Allahu Akbar, mati, gugur sudah kewajiban. Tapi kalau kau nyantai, nggak sholat pak, nyantai-nyantai lah dulu agak 3 batang lagi. Wah, malaikat dah siap, mati dalam keadaan berutang sholat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat itu kecuali sholat. Jadi langsung sholat asar jamak, langsung sholat zuhur jamak, qasar jamak takdim. Sholat zuhur dulu 2 rakaat, habis itu baru tarik asar. Dah tahu waktu pendeknya lah pula baca Yasin. 2. Bang Zul, Ustaz, bagaimana jika ada muslim yang mayatnya dibakar karena keluarganya tak tahu kalau dia sudah menjadi muslim? Itulah makanya kalau ditanya orang agama kau apa, jangan marah. Jangan tanya agamaku, ini masalah privasi. Terus nanti kalau kau mati mau gimana? Mau dibakar, mau digoreng? Kalau ada orang nanya agamamu, kau jangan tersinggung, jangan marah. Karena dalam Islam itu ada namanya fardu kifayah. Kalau tidak dilaksanakan fardu kifayah, berdosa satu muslim sedunia sekampung itu. Kalau sudah jelas kau katakan aku muslim di warung kopi, semua di situ bersaksi, aku muslim, maka begitu meninggal dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Itulah gunanya bersahadat di masjid ramai-ramai. Saya takut Pak Ustadz nanti kalau saya di masjid dibully. 2 orang. Ada kawan kau 2 orang? Ada. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Kalian berdua nih kalau mati dia nanti, baik Pak Ustadz. Gitu. Jangan marah, ini kadang orang nggak ngerti dia. Yang tanya-tanya agama saya, ini privasi saya dengan Allah. Memangnya kau mati sendirian menghadap Allah? Jenazah kau kan diurus orang. Marah Pak Ustaz? Enggak. Bagaimana jika ada seorang muslim yang mayatnya dibakar karena keluarganya tak tahu kalau dia sudah muslim? Maka sekampung itu menanggung dosanya. Itulah maka disebut dia dengan fardu kifayah. Kifayah artinya kalau sudah dilaksanakan satu orang maka gugurlah kewajiban yang lain. Datang satu orang, saya bersaksi atas nama Allah bahwa saudara kalian ini adalah muslim. Dia ngaku ke saya kemarin. Mana buktinya Pak? Nih, kami rekam kemarin. Bilang kau muslim, bilang kau muslim. Aku muslim. Ini rekamannya. Lapor ke Pak polisi.
mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Satu orang yang melaksanakan fardu kifayah nih 1.200.000 penduduk Pekanbaru selamat. Kalau tidak dilaksanakan, satu kota ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Perhatikan. Makanya saya selalu asal sudah bersyahadat mualaf itu di mana tinggal? Di sini. Ada tetangga kawan sahabat? Ada, Pak. Perhatikan, masukkan catatan dalam mualaf center. Pengajian hadir ya? Ya. Pengajian suruh hadir. Kalau pembagian beras tak usah suruh. Ibu Nur Hidayati, Ustadz, apa hukumnya mendonorkan organ tubuh bagi orang yang masih hidup? Dan bagaimana jika orang itu telah wafat? Didonorkan satu buah pinggang. Setelah buah pinggang didonorkan, kata dokter tak bisa puasa karena ginjal. Setelah buah pinggang didonorkan, tak bisa kerja keras. Maka mudaratnya lebih besar. Apa guna dia mendonorkan itu untuk menolong orang? Tapi efek mudaratnya, kalau ada manfaat, ada mudarat, mana yang lebih dikedepankan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didepankan, lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kalau berwasiat sebelum meninggal, boleh. Kalau saya mati nanti, saya donorkan kornea mata saya ini. Kalau ada orang berwasiat. Misal itu, saya bukan berwasiat, saya ngasih misal. Meninggal dia, datang dokter mata, mencongkel korneanya, dipindahkan kepada orang yang sakit, yang rusak matanya, maka boleh. Tapi dengan syarat donor, bukan jual. Kenapa tak boleh menjual buah pinggang, tangkai jantung, katup jantung, kornea mata? Kenapa tak boleh? Karena bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ini bukan punya kita. Katup jantung, buah pinggang, kornea mata, ini punya Allah. Kenapa ada pada kita? Hak pakai. Pakailah sementara hidup. Udah mati, mana bisa pakai lagi? Begitu Bu Nur Hidayah. Pak Ilham, Ustadz, bagaimana cara melawan iman yang sedang menurun? Al-imanu yazid, iman bertambah. Wa yanqus, berkurang. Yazid bertambah bitta'at, dengan taat. Wa yanqus, berkurang bil maksiat. Jadi kalau iman turun, gimana cara melawannya? Tinggalkan maksiat, cari taat. Nah, tulis di baju kaos, tinggalkan maksiat, kejar taat. Tulis, bagus. Bagaimana cara melawan iman yang sedang turun? Tinggalkan maksiat, kejar taat. Tinggalkan maksiat, kejar taat. TMKT, community. Lah, mudah aja buat komunitas-komunitas. Buat komunitas-komunitas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takullah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang baik. Itu menunjukkan kita disuruh bersama komunitas. Komunitas hijabers, komunitas pemuda hijrah, komunitas dunia sementara akhirat selamanya. Komunitas, berkomunitas. Dan nanti kita masuk surga itu berkomunitas-komunitas. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islamnya berkomunitas-komunitas. Dan nanti pun masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring masuk surga itu zumara, berkomunitas-komunitas. Bagus nih Pak Ustadz. Kalau gitu nama komunitas kami Zumaro lah. La ilaha illallah. Zumara, komunitas-komunitas. Komunitas kalian apa namanya? Afwaja. Diambil dari apa? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus itulah Pak Ustadz, afwaja udah diambil, Zumara pun udah. Terus apa kalian? Fasabbih aja lah Pak Ustadz. Jamaah ini dimuliakan Allah. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan sambung
Insya Allah. Saya mukmin insya Allah. Besok kita bahas. Pas jam 9. Sebelum saya jawab pertanyaan tertulis dari jamaah tadi, ada surat dikirim pakai amplop. Yang bertanya ini namanya selalu kita sebut 17 kali dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nama yang bertanya ini nasta'in namanya. Pertanyaannya banyak pula. Jika menyembelih hewan dengan cara dibius atau disetrum, setelah disetrum itu baru disembelih. Jika menyembelih binatang dengan cara bius setrum, apakah halal dagingnya? Tak halal, haram. Karena cara yang diajarkan mesti disembelih lehernya, putus 2 urat, urat makan dengan urat nafas, keluar darahnya, karena darah itulah sumber segala macam penyakit. Ini mati dia normal, pisaunya mesti tajam. Dan ternyata hewan yang mati dengan tenang itu dagingnya lebih lezat. Beda dengan ini. Tapi sapi Australia itu dia tidak hidup di kandang, dia bebas di padang rumput. Waktu kami dalam perjalanan dari Sydney ke Melbourne, nampak saya sapi di padang rumput besar-besar sekali. Rupanya mereka ini hidup bebas macam banteng. Setelah sampai di Indonesia, itu tak bisa dipotong, maka ditembak dulu keningnya. Itulah yang disebut dengan stunning. Dulu pernah jadi masalah karena yang pemerintah Australia tidak mau mengekspor sapi ke Indonesia kalau sapinya disiksa. Coba tengok pemerintah Australia, tidak Islam, tapi dia melindungi sapi-sapi. Kalau sapi kami disiksa, jadi caranya biar supaya sapi itu tidak ditarik-tarik, ditembak keningnya pakai stunning ini. Nanti setelah ditembak otak kecilnya macam pistol, tapi pelurunya tak keluar. Hanya tembakan kecil, tang gitu. Dia jadi bodoh dia. Nah, suami ibu pun kalau yang liar-liar tuh tembak. Bodoh. Bang, mama mau pergi arisan, abang ngepel ya? Iyalah gitu. Stunning. Tidak boleh lebih dari skala 7. Karena kalau lewat dari skala 7, mati sapi itu. Skala 7 itulah tembak, tok, bodoh dia. Setelah bodoh, disembelih, halal darahnya. Tak sampai mati. Tapi kalau sampai 8, pop, mati. Dan orang paling suka kalau dia mati tanpa disembelih. Kenapa? Dagingnya jadi berat. Bahkan daging itu disuntik. Coba tengok, itu ada di YouTube. Ini jarum suntik, lewat daging itu. Namanya daging gerobogan. Karena disuntik pakai air. Darahnya tak keluar, bercampur dengan air, bakteri masuk ke peti es, makin berkembang biak. Dimasak dalam acara pesta, tak pula panas, tak dibasuh, tak dicuci, tak pakai limau, tak pakai jeruk. Kita kan pakai asam jeruk, mati. Kena panas sedikit, makan barbecue, kena Medco. Ko sapi Med gilo, Medco sapi gilo. Hukum pelihara ayam tetangga. Ayam tapi ayam tetangga. Ayam tetangga tidurnya di tempat kita. Ayam tetangga tidur tempat kita, makan tempat kita, sampai punya anak di kandang. Apakah sama dengan hukum ikan laut? Oh, tak bisa. Ikan laut itu tak ada pemiliknya. Ikan laut itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau aturan negara, maka kalau sampai kapal orang Thailand kemari, datang Bu Susi, tenggelamkan gitu Bu Susi. Itu aturan negara. Tapi hukum ikan tuh halal semua. Ikan di laut. Ikan di kolam orang tak bisa. Tak bisa kau tangkap ikan kolam orang pas ditanya, kenapa kau tangkap ikan ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang di bumi milik Allah. Tak bisa. Oleh sebab itu dulu saya pernah diundang ceramah di salah satu kampung di Riau. Panitia membisikkan ke saya, tolong Ustaz sampaikan supaya semua pemilik sapi ini mengikat lembu sama kerbaunya. Rupanya kerbau ini dibiarkan bebas. Kerbau ini menginjak-injak tanah sehingga tanah ini padat.
Kalau sudah padat, susah dicocok tanam lagi. Kalau saya sampaikanlah di situ, siapa yang melepaskan kerbau sapinya, menginjak tanah masyarakat, setiap jengkalnya, sehingga tak bisa lagi dicocok tanam, maka dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Berapi-api saya jelaskan. Setelah itu tak diundang lagi saya ke situ. Sakit hati orang kampung. Ittaqu, hati-hati jangan sampai kita menganiaya termakan-makan orang dari buah-buahan gitu juga. Yang ditanam di tepi ini, arah sedikit. Jelaskan batas sempadan. Jaga makanan, doa terkabul. Jaga makanan, anak-anak jadi mudah menghafal Quran. Jaga makanan, takun mustajabat dakwah. Kau akan menjadi orang terkabul permohonan. Maaf Ustaz, pertanyaannya agak horor. Hantu itu? Jika dalam tidur mimpi berhubungan kelamin, tapi tidak keluar sperma, apakah wajib mandi? Innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u bil ma'. Ma' air, wajib kau mandi pakai air semuanya. Kalau keluar sperma, baru wajib mandi. Kalau tidak keluar sperma, maka tidak wajib mandi. Kecuali berhubungan kelamin. Idza iltaqal khitanani, kalau ketemu dua khitan, kelamin laki-laki di khitan, kelamin perempuan di khitan, ketemu dia, faqad wajabal ghuslu, wajib mandi, wa idlam yanzil, walaupun tak keluar sperma. Tapi kalau cuma mimpi, tidak wajib. Maksud dari semua sama di hadapan Allah, berarti yang di dunia terlahir cacat, cebol, hitam, putih, pendek, autis, disabilitas, di akhirat nanti akan sama tinggi, normal, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya diajak orang tua saya undangan. Kebetulan di acara itu ada yang cacat, maaf. Lalu saya tengok lama-lama, masih kecil. Pas ditarik sama orang tua saya, kata dia, kalau nampak orang cacat, jangan kau tengok lama-lama, jangan kau pandang biji matanya. Mereka itu tamu Allah, mereka itu lebih mulia dari kita. 4 itu saya ingat. Jangan kau tengok lama-lama, jangan kau pandang matanya, mereka itu tamu Allah, mereka itu lebih mulia dari kita. Sampai hari ini, walaupun umur saya sudah 43 tahun, tidak lagi anak-anak, setiap ketemu yang begitu, ingat saya pesan orang tua, jangan tengok lama-lama, jangan tengok matanya, mereka itu tamu Allah, jangan. Makanya heran saya sekarang, kok ada anak-anak yang bisa mengolok-olok orang cacat, mengejek-ejek, direkam pula sama bapaknya. Bapak hantu ini. Patutlah anaknya genderuwo. Kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang merubah dia jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Dalam ibadah haji bagi wanita boleh minum obat untuk menahan datang bulan supaya dia bisa melaksanakan haji. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Ada sebagian ulama Saudi Arabia, pernah saya baca, mengatakan boleh perempuan makan pil penahan menstruasi haid, pada bulan Ramadan supaya puasanya full sebulan. Tapi pendapat yang kuat menolak ini karena daruratnya, emergensinya tidak setinggi haji. Kalau haji itu kan sekali seumur hidup, sampai di sana tidak boleh tawaf karena menstruasi, maka boleh menahan pil karena daruratnya tingkat tinggi. Adapun puasa bisa diganti di bulan Ramadan, bisa diganti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Cuman 7 hari. Bahkan itu sebagai motivasi untuk puasa sunat Syawal. Dan sebab itu saya berpegang kepada pendapat haji oke, tapi untuk Ramadan biarkan saja normal. Apalagi efeknya kalau darah itu tertahan, tidak keluar, menjadi cancer, kanker, penyakit macam-macam. Biarkan aja normal. Sekaligus motivasi untuk melaksanakan puasa qadha di bulan Syawal. Pelit perhitungan itu beda tipis dengan pelit sama si A, tapi dia royal sama si B. Jadi ukuran standar pelit itu apa Pak Ustaz? Kalau kita pergi bertiga makan di rumah makan, saya hanya hitung, mbak, kami bertiga nih makan ikan salai, gulai daun ubi, berapa semua? Sama teh es
75.000 Pak. Kalau saya keluarkan 25.000, saya cuman bayar saya saja, itu bakhil namanya, pelit. Jadi kalau ada orang makan, bayar dirinya saja, itu bakhil, pelit. Tapi kalau pas mau bayar itu dia pergi ke dapur pura-pura mau pipis supaya makanan dia dibayarkan yang dua tadi, itu namanya syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang yang bakhil. Apalagi syuh. Tidak terlalu penting. Tapi saya perlu tahu pengertian zalim secara luas. Apakah membuat sakit hati dan membuat orang lain merasa tidak nyaman juga termasuk zalim? Perbuatan yang baik, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Kita dituntut dalam beragama ini bagaimana merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Makanya kalau mau ngasih pakaian, apa yang paling dia senang? Kalau kita senang baju batik, sebagaimana kita senang dengan itu, begitu juga lah perasaan dia, merasakan perasaan orang lain. Yang dituntut dari umat ini pandai merasa, pandai-pandai merasa. Yang banyak sekarang merasa pandai. Nauzubillah. Sudah minta maaf, tapi masih menyimpan kebohongan dari maaf tersebut. Tapi niat hati berbohong untuk kebenaran dan perubahan yang baik, Pak Ustadz. Satu bohong akan disusul 2 bohong, akan diikuti 3 bohong, akan ditutupi 100 bohong. Jangan pernah bohong. Hanya boleh bohong pada 3 perkara. Yang pertama saat perang. Mana tahu kita perang sama komunis. Masuk saya ke rumah bapak, minta tolong Pak, tolong. Datang komunis. Ada Abdul Somad masuk tadi di sini? Ada, tuh dia di bawah kasur. Saat itu kau mesti pandai berhilah. Saya dari pagi tadi berdiri di pintu ini tidak melihat Abdul Somad di pintu ini. Betul, saya dari pagi tadi sampai sekarang tidak melihat Abdul Somad di pintu ini sekarang. Dah pergi PKI. Loh, kau bohong, kata istrinya. Kan kau bilang aku tidak melihat Abdul Somad di pintu ini sekarang. Tadi ya. Kalau PKI-nya tak ikut ngaji, kalau ikut ngaji. Itu namanya hilah. Yang boleh bohong pertama saat perang. Karena al-harbu khid'ah, perang adalah tipu muslihat. Yang kedua, mendamaikan orang sedang kelahi. Kita tinggal di rumah B, tetangga kita A sama C. Datang si C pagi-pagi minum kopi. Nggak lama setelah itu datang si A siangnya. Apa kata si C tadi? Cerita tentang aku ya? Nggak ada. Sepatah pun dia tak ada cerita tentang kau tadi. Sepatah pun dia tak ada cerita. Rupanya berpatah-patah. Dari pagi itu memang dia yang diceritakan. Yang pertama saat perang, yang kedua mendamaikan 2 orang kelahi, yang ketiga menyenangkan hati pasangan. Pulang kau dari Jogja membawa batik cantik, bawa batik. Datang si ibu melihat batik. Gimana mah? Cantik tak batiknya? Maka ibu saat itu berkata, Bang, sejak kita nikah belum pernah aku melihat batik sebagus ini. Padahal dalam hati berserak-serak pasar bawah. Tapi bapak jangan salah. Ini saya ingatkan bapak-bapak, jangan sampai gara-gara ini bohong nanti. Kenapa abang nggak ngasih tahu kalau udah nikah lagi? Kata Ustaz Somad, boleh bohong. Itu bukan dari saya, itu bukan dari saya. Banyak jamaah ini memakai nama kita. Pertanyaan dari Pak Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum perempuan jualan kosmetik lalu mampang wajahnya di medsos dengan before after? Bahkan sering diedit yang afternya. Bagaimana hukum dari produsen kosmetik tersebut Pak Ustaz? Yang pertama, perempuan yang bersolek-solek jahiliyah itu dilarang dalam Quran. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kau bersolek-solek jahiliyah. Hanya boleh merubah yang tak wajar jadi wajar. Wajahnya tak wajar, pucat.
Kalau jumpa kita jam 8 malam, mati PLN, mati lampu macam hantu. Saking pucatnya. Lalu kemudian dipakainya bedak membuat yang tak normal menjadi normal. Boleh. Hanya kaedahnya satu, membuat yang tak normal menjadi normal boleh. Yang sekarang itu saya tengok bukan membuat yang tak normal menjadi normal. Yang sudah normal menjadi abnormal. Tambah ini ke sini, naik ini kemari, ini disulam ini. Itu dah tak betul lagi. Lalu kemudian foto diedit pula lagi. Itu tak betul. Nauzubillah. Yang biasa-biasa sajalah. Engkau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, tapi cantik karena wudukmu dan tahajudmu dan baca Qur'anmu. Namanya inner beauty. Kecantikan dari dalam. Ustaz, dulu saya pernah ikut silat. Lanjutkan. Silatnya pakai media zikir dan bisa bergerak sendiri. Apa boleh itu Pak Ustaz? Karena zikirnya mengajarkan kebaikan, sholat, berbakti kepada orang tua. Ini namanya silat pakai jin. Jadi dipanggil jin itu untuk masuk ke dalam badan. Panggil dia, jin itu masuklah ke dalam badan, akhirnya bisa memanjat. Mau jurus monyet, mau memanjat ke pokok kelapa. Mau jurus babi ngepet, menyeruduk rumah-rumah orang. Ini yang masuk tuh jin. Jangan ikut. Jangan ikut. Kami dinasihatkan dari kecil dulu, jangan kau berkawan sama jin. Nanti susah kau mati. Jangan. Nampaknya baiat. Saya akan berbait. Berarti sebenarnya itu dukun itu sedang memasukkan jin ke dalam. Jangan. Ikutlah silat, pencak silat yang biasa, tapak suci, silat. Ikutlah karate, bagus, taekwondo, aikido, jujitsu, isuzu, itu mau gitu. Ustaz, apa hukumnya memelihara anjing untuk menjaga rumah, juga untuk berburu babi, dan daging babinya untuk makan anjing? Mani qatana kalban, siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga kebun, membuka kebun nun di tengah bukit. Kalau tidak ada anjing situ, habis diseruduk babi. Ditinggalkanlah anjing di situ. Boleh. Tapi untuk saat ini di kota aman, tentram, klaster, ada security, ada satpam, ada polisi, memelihara anjing, cari-cari alasan. Saya pernah masuk ke kampung Talang, ada bapak itu melihara anjing. Untuk apa nih Pak? Anjing ini untuk jaga babi Pak Ustadz. Karena kalau tak disediakan anjing sini, masuk babi menyeruduk nih. Nah itu ya masuk akal, memang nampak saya. Kalau untuk memelihara kebun atau untuk berburu, berburu pun anjingnya sudah dilatih. Ketika anjing itu dikatakan stop, berhenti dia. Tapi kalau dikatakan stop, tetap digigitnya. Ketika dikatakan stop, dia sedang memburu merpati nih. Nampak merpati diterkamnya. Tup. Pas dibilang stop, terus dikunyahnya. Maka haram merpati yang diterkamnya itu dimakan. Karena dia belum terdidik. Syaratnya cuma dua. Menjaga kebun dan berburu. Berburu babi untuk makan anjing. Tak masuk di akal saya. Habis waktumu untuk memburu babi, untuk mencarikan makan anjing. Orang dulu menjaga kebun dari diseruduk babi. Itu masuk akal. Tapi kalau sengajalah mengkhususkan satu hari untuk berburu babi, untuk makan anjing, nah ini mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Masih banyak lagi waktu banyak untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ikut pengajian. Dikhususkan pula satu hari untuk memburu babi, untuk ngasih makan anjing. Untuk menjaga kebun dari babi, oke, masih masuk akal. Dari Bapak Megi Santosa. Ustadz, kita dilarang sedih berlebihan. Namun mengapa Nabi Yakub sedih berlebihan sampai mata beliau memutih? Sedih itu ada namanya taklifi.
taklif. Hukum taklifi. Ada namanya al-hukmut taklifi, hukum taklifi. Halal, haram, makruh, mubah. Itu dia pada amal al-ikhtiyari. Al-amal al-ikhtiyari. Hukum taklifi itu dia pada amal yang sifatnya ikhtiyari, bisa memilih. Sedih itu bisa milih enggak? Contohnya bisa milih gini, ini air zam-zam, ini air tua. Saat itu kita bisa milih enggak? Air zam-zam, air tua, bisa milih enggak? Bisa. Makanya ada hukum taklifi di situ. Kalau pilih air zam-zam dapat pahala, kalau pilih air tua haram dapat dosa. Bisa milih minum air zam-zam atau minum air tua. Itu yang disebut dengan amal ikhtiari, pilihan. Sedih itu bisa milih enggak? Enggak bisa. Sedih, cinta, benci enggak bisa milih. Dia bukan amal ikhtiari. Makanya kalau ada orang mencinta, itu tidak haram. Wah, bahaya Pak Ustadz nih. Kalau ada anak SMP, Ustadz saya jatuh cinta sama dia, itu bukan amal ikhtiari. Itu bukan amal pilihan. Cinta itu pemberian dari Tuhan. Itu tidak dosa. Tapi ketika kau datang mendekati dia, ngajak makan bakso berduaan, itu baru haram. Nah, jadi tolong bedakan antara cinta di hati dengan action. Nah, jangan dipotong video nih. Sedih bukan ikhtiari. Kucing kita mati aja kita sedih, apalagi anak sedih. Lalu yang tidak boleh itu apa? Karena sedih memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju, apalagi sampai melarikan HP kawan. Nah, itu. Jadi tolong bedakan bahwa Nabi Yakub sedih, maka itu bukan pilihan. Dia sedih. Pulanglah anak-anaknya mengatakan saudara kami Yusuf sudah dimakan terkam serigala. Ini bajunya ya. Bidaming kadhib, datang mereka membawa baju dengan darah palsu, baju. Meleleh air mata Yakub saking sedihnya sampai tak dapat melihat. Tapi Allah sebetulnya mau menunjukkan saat matanya menangis sampai tak bisa melihat itu karena baju, dan matanya bisa melek lagi juga karena baju. Apa kata Yusuf? Idhabu biqamisi hadza, tolong bawakan bajuku ini kepada ayahku Yakub. Nanti setelah ini ya'ti basira, dia akan datang bisa melihat. Begitu datang baju Yusuf dicium oleh Yakub, apa kata dia? Inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Orang tua itu saking sayangnya ke anaknya, bau anak itu pun bisa dicium. Begitu sampai baju Yusuf, terbuka biji matanya. Baju menyebabkan pandangan itu hilang, baju itu juga yang menyebabkan pandangan itu kembali. Nah, jadi mesti dipahami, yang tidak boleh itu adalah actionnya. Adapun rasanya di dalam tak bisa. Benci, marah, rindu, cinta, sayang, sedih adalah pemberian Allah, bukan pilihan. Terakhir, Pak Ardiansyah, Ustadz, bagaimana hukumnya orang telah masuk Islam tapi tak mau menjalankan syariat Islam? Orang yang tidak mau menjalankan syariat Islam, maka zaman dulu kalau dia tidak mau bayar zakat ditanya, kenapa kau tak mau bayar zakat? Saya tak mau bayar zakat karena menurut saya tidak relevan dengan zaman. 3 hari kau kasih waktu, 3 hari kau tak mau bayar zakat, pancung kepala, karena sudah kafir. Tapi kalau dia katakan saya tak mau bayar zakat ini karena itu ngeles, tapi saya tetap yakin zakat itu rukun Islam, maka dia fasik. Yudhillu bihi katsiran, banyak orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberikan hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik.
Kalau dia tidak menjalankan syariat Islam karena menolak ajaran Islam, kafir. Kalau dia tidak menjalankan syariat Islam karena malas, maka dia fasik. Maka dia mesti dikasih nasihat. Kalau ada ulil amri yang seperti bisa diterapkan syariat Islam seperti di Aceh, dijatuhi namanya hukum ta'zir. Bukan hukum hudud, bukan hukum qisas. Hukum hudud dan qisas disebutkan secara teks dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan ta'zir adalah musyawarah ulil amri. Seperti hukum orang kena razia pacaran, pakai celana sempit, ditangkap sama polisi WH, wilayah Hisbah, dijatuhi hukuman. Itu namanya hukuman ta'zir, memberikan efek jera. Begitulah jamaah kaji kita malam ini. Besok kita akan bahas tentang arti iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian. Pak Taufik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dalil yang melarang sholat jenazah dilakukan setelah sholat asar? Lebih baik setelah maghrib sekalian. Orang yang melarang sholat jenazah setelah sholat asar, dia berpegang kepada dalil tidak boleh sholat di 3 waktu. Tidak boleh sholat di 3 waktu. Apa saja sholat 3 waktu itu Pak Ustadz? 1. Syuruk, tenggelam syuruk, terbit matahari. 2. Zawal, tergelincir matahari. 3. Ghurub, tenggelam matahari. Tak boleh sholat di 3 waktu. Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Kenapa tak boleh? Masih ingat dulu waktu SD melukis, belajar menggambar? Terbitlah matahari. Ketika terbit matahari, datang setan menghampiri. Maka itu disebut dengan waktu tanduk setan. Qarnai syaitan, waktu tanduk setan. Waktu inilah yang dipakai oleh orang musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu 15 menit sebelum zuhur, sebelum azan zuhur. Tenggelam matahari dari habis asar sampai tenggelam matahari. Terbit matahari itu coba tengok di jam-jam yang ada di masjid itu ada syuruk, itu terbit matahari. Lewatkan 12 menit atau 15 menit baru sholat sunat, namanya sholat sunat isyraq. Tidak boleh sholat terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. 1. Mutlak. Pendapat yang pertama, pokoknya nggak boleh sholat apapun. 2. Boleh kalau ada sebab. Bapak-bapak, ibu, jamaah sholat subuh sekalian, hari ini hari Ahad, bawalah anak-anak kita untuk ngaji subuh ke masjid. Rupanya bapak karena begadang malam tadi ketinggalan sholat subuh. Habis itu datang ke masjid bawa anaknya, masuk ke dalam masjid. Boleh nggak sholat sunat tahiyatul masjid? Menurut pendapat yang pertama, nggak boleh. Karena kalau sudah terbit matahari, pokoknya nggak boleh. Menurut pendapat yang kedua boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Taufik, dalil khususnya ada, dalil umum. Kalau ada nanti Ustadz mengatakan sudah asar jangan ada sholat jenazah, dia pakai mazhab nomor 1 secara mutlak. Sholat apapun nggak boleh ada. Saya pakai pendapat yang kedua. Bolehkah sholat jenazah setelah asar? Boleh. Apa sebabnya? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya karena ada jenazah itu. Kalau nggak ada jenazah mau sholat apa kau? Jelas tuh Pak Taufik. Nggak jelas saya Pak Ustadz. Ulangi lagi videonya.
Dua, Bu Risna. Ustadz, dalam pembagian zakat, apakah ada aturan menjelaskan seorang ustadz sekaligus ketua yayasan boleh ngambil zakat 60% dengan alasan karena fisabilillah untuk pembangunan gedung? Mantap ijtihadnya ini. Ketua yayasan. Macam-macam ijtihad manusia modern ini. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil. Dari mana ceritanya dapat 60%? Berani dia merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu Risna, lamalah sudah saya mengaji nih, belum dapat saya lagi dalil Pak Ketua Yayasan nih. Entah mazhab apa yang dia pakai. Saya pun kalau mau, kalau dapat saya dalil, mau pula saya mengikut dia nih. Itulah Bu Risna. Itulah saja yang boleh dapat zakat itu. Sudah diatur, bukan seenak otak kepala kita aja bagi-bagi zakat. Ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang yang paling berani berfatwa, orang yang paling berani masuk neraka. Saya pribadi pun kalau terkait tentang diri saya tak berani saya fatwa. Saya tanya ustaz lain. Ustaz, aku ni boleh enggak dapat zakat Pak Ustaz? Saya tanya, Ustaz, anggota majelis fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Ustaz, ya, aku ni boleh enggak dapat zakat? Kata dia, kau tak boleh dapat zakat. Tak jadi saya ambil. Dulu, sekarang ni mungkin boleh. 3. Ibu Rani. Ustaz, saya hobi menyanyi. Jika benar suara perempuan itu aurat, lalu bagaimana hukumnya jika hobi tersebut disalurkan untuk menyanyikan lagu-lagu religi, solawat dan royaltinya disedekahkan semua? La takhda'na bil qaul. La takhda'na bil qaul. La, jangan. Takhda'na, khada'a, khudu'. Khudu' artinya rendah. Jangan kau bersuara merendah-rendah, mendayu-dayu, lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang yatma', tamak. Fi qalbihi marad, di dalam penyakitnya ada, di dalam hatinya ada penyakit. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, mendengar suaramu mendayu-dayu, gemulai ini, dia menjadi error. Tapi kalau Ibu Rani menyanyikan solawat, salatullah, salamullah, selama Ibu Rani bersolawat, ada nggak laki-laki yang angkat tangan ngaku, Bu Rani, aku bernafsu dengar suaramu? Ada tak? Ada tak? Selama Ibu menyanyikan lagu Aisyah, ada tak selama Ibu nyanyikan itu orang bernafsu mendengar? Saya rasa tak ada. Kalaupun ada, gila dia, error. Oleh sebab itu Ibu Rani, silakan berselawat, silakan melantunkan puji-pujian. Tapi kadang banyak juga penyanyi-penyanyi ini saya tengok suaranya biasa aja, make upnya luar biasa. Menyanyikan lagu Aisyah, lipstik 2 inci. Orang bukan dengan Aisyah. Nah, oleh sebab itu jaga, jangan sampai berubah menjadi, apalagi niat Ibu bagus sekali, royaltinya disedekahkan semua untuk fisabilillah. Bagus. Tonton dan saksikan lagu religi dan selawat Ibu Rani. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan belum ada pula channelnya. 4. Pak Ari Alfianto. Ustadz, mengapa Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummatan wasato, umat pertengahan?
Wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kamu. Kamu siapa itu? Umat Islam. Ummatan wasata, umat pertengahan. Kenapa kita ini disebut umat pertengahan? Yang satu mengatakan Isa itu ibnullah, anak Allah, lalu melambung ke atas, ibnullah, anak Allah. Yang satu mengatakan Isa itu anak zina, hasil dari perzinahan antara Maria dengan si Yosef tukang kayu. Dia katakan anak zina. Maka datanglah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bukan anak Tuhan, Nabi Isa bukan anak zina, tapi Nabi Isa adalah pertengahan Rasul, utusan Allah. Mal Masih ibnu Maryam illa Rasul. Nabi Isa itu adalah Rasul, utusan Allah. Itulah maka disebut agama Islam ini wasata, pertengahan, bainal ifrat wat tafrid, antara yang melambung-lambung ke atas dan terlalu menghinakan, menjatuhkan ke bawah. Nanti yang pergi ke Palestina, wawancarai Yahudi-Yahudi di Palestina itu. Coba tonton video tentang Yahudi mengejek-ejek Nabi Isa. Tunjukkan saya kalau ada orang Islam ngejek Nabi Isa. Siapa yang ngejek Nabi Isa berarti menjatuhkan Al-Quranul Karim. Kita menghormati Nabi Isa. Satu surat khusus untuk emak Nabi Isa, namanya surat Maryam. Juz 15, juz 16, juz 16. Satu surat khusus untuk kakeknya Nabi Isa. Nabi Isa itu punya ibu namanya Maryam. Maryam itu punya ibu namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Mereka menikah, punya anak namanya Maryam. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Ali artinya keluarga Imran. Ada dalam Quran itu keluarga Muhammad. Ada dalam Quran itu mak Nabi Muhammad, surat Aminah. Mana ada? Pahami dengan baik. Kita memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Contoh lain Pak Ustadz. Ada di dunia ini umat menikmati hidup senikmat-nikmatnya, namanya hedonis. Hedonis, hedon. Mabuk semabuk-mabuknya, zina sezina-zinanya, kaum hedon. Ada pula umat di dunia ini yang nggak boleh makan enak, nggak boleh tidur enak, nggak boleh pakaian nyaman, namanya kaum asketis. Asketisme, hedonisme. Hedonisme, perempuan senikmat-nikmatnya, nikah sampai 1000 orang, minum mabuk semabuk-mabuknya. Asketisme, perempuan haram, minum nggak boleh, hidup dalam keadaan susah. Islam tidak asketis, tidak hedonis. Boleh menikah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna, nikahilah 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup, fawahidah, cukup 1 saja. Islam garis moderat, pertengahan. Asketis nggak mau bisnis, nggak mau dagang. Hedonis, bisnis, dagang, nipu, bohong. Islam boleh berdagang tapi pertengahan. Jangan tipu, jangan bohong. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Kita adalah umat yang moderat. Tidak terlampau ke atas, tidak terlampau ke bawah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. No eka, no eki. Eka, eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Umat Islam, umat yang moderat, pertengahan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ummatan wasata. Allahumma ja'alna minal wasatiyin. Jadikan kami umat-umat pertengahan ya Allah. Innalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengarkan nasihat yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafling. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu Ibu Neni. Bahwa la'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa katibahu, orang yang menulis, pegawai. Akilar riba, yang makan riba dilaknat. Wa mukilahu, orang yang melakukan transaksi. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang saksinya. Gajinya haram. Beralihlah ke bank syariah atau pekerjaan lain. Mungkin gajinya lebih kecil tapi kita hidup nih mau barokah. Adapun uang yang ditabung sedangkan gajinya haram, apalagi hadiah dari itu, karena riba. Kalau boleh diuangkan, jangan ambil pergi berangkat umrohnya. Berapa umroh itu? 35 juta. Bisa nggak Pak kami cairkan ini uang 35? Ambil uangnya, serahkan untuk masalih ammah, kemaslahatan orang banyak. Bangun masjid, sekolah yatim, beli buku, makan fakir miskin, untuk kepentingan umum umat Islam. Begitu juga Bapak Ibu yang menabung di bank konvensional, dapat bunganya. Bunganya itu jangan dikasihkan makan anak bini, jangan dibelikan ke ban mobil, jangan untuk servis, jangan untuk lipstik. Serahkan untuk kepentingan umum. Udah, pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita umroh dengan biaya ngutang di bank? Saya tak cerita konvensional, konvensional udah selesai. Bank syariah, nama akadnya murawahah, permodalan. Boleh nggak mengutang untuk ibadah? Boleh. Mana dalilnya? Boleh ngutang kalau ada harapan sebagai pembayarnya. Contoh, kita nanti Idul Adha akhir Juli, tapi kebun lengkeng baru panen akhir Agustus. Datanglah saya ke ibu, Bu, minjam saya uang 2,5 juta beli kambing Bu. Kapan Ustadz bayar? Nanti lengkeng panen bulan Agustus. Boleh. Yang nggak boleh itu, pinjamlah saya mau beli kambing 2,5 juta. Pembayarnya apa? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tak bisa. Jadi kalau Ibu Neni ada pekerjaan tetap, pendapatan, mana ada yang pasti Pak Ustadz? Memang tak ada pasti, tapi insya Allah 90% gajinya turun. Apakah itu di BUMN, swasta, PNS, bisnis, ada yang dicanangkan untuk pembayarnya, boleh. Bahkan kalau untuk haji, sebelum berangkat sudah lunas insya Allah. Umroh Pak Ustadz, saya berangkat belum lunas, sah. Yang jelas dicicil, tidak riba. Pak Sulaiman, Ustadz, ketika kita pergi haji umroh, apa perlu pindah mazhab? Karena mazhab Syafi'i bersentuhan dengan istri batal. Di mana Pak Sulaiman mesti pindah mazhab? Waktu tawaf. Waktu tawaf istri Pak Sulaiman kan pakai mukena. Dia pakai mukena. Tangan Pak Sulaiman yang nggak pakai mukena. Tangan Pak Sulaiman kena dengan telekung mukena istri Pak Sulaiman. Ya nggak batal. Tetap Bapak gandeng dia. Inna safa wal marwata. Itu sa'i ya. Subhanallah wal bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 pusingan. Tidak batal. Adapun setelah tawaf batal, sa'i tidak disyaratkan harus. Tidak disyaratkan mesti berwudu. Sa'i tak mesti berwudu. Tawaf itu saja. Tapi Pak Ustadz selama tawaf itu tak terhindarkan. Ada juga terkena kaki perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, darurat tawaf tidak membatalkan wudu. Darurat, hukum darurat tawaf. Jadi Pak Sulaiman nggak perlu pindah ke mazhab Maliki, nggak perlu pindah ke mazhab lain, tetap pakai mazhab Syafi'i. Kalaupun mau pindah ke mazhab Maliki boleh, tapi cara wuduknya Maliki. Beda cara wuduk Maliki itu rambutnya diusap semua. Itu saja.
Itu saja bedanya dengan mazhab Syafi'i. 3, Ibu Sarah. Ustadz, boleh nggak jika usaha saya ada yang investasi modal, tapi modalnya dari hasil gaji dia kerja di bank konvensional dan pada saat itu sangat mendesak. Ini bukan bertanya Bu Sarah, ini menawar. Tak ada ampun ini bank konvensional, kecuali memang antara hidup dan mati, ya itu. Kalau tidak dipakai uang ini mati, itu nggak boleh pilih mati. Pakailah untuk berobat, hanya satu-satunya yang bisa nolong konvensional. Kata dokter kalau nggak dioperasi besok pagi mati. Apakah itu? Karena kita tak boleh pilih mati. Jelas ayatnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian. Tapi kalau hanya sekedar setengah mati, ya. 4, Ibu Khairun Nisa. Ustadz, apakah sah wudhu jika jempol kaki tak basah? Kenapa tak basah? Karena kukunya lepas dan sedang dalam perawatan ditutup. Orang yang sakit itu, Ibu Khairun Nisa, dia tayamum. Jadi bayangan orang kalau sudah sakit ini demam di rumah sakit, itu bayangan dia. Padahal yang dimaksud sakit di situ adalah jempol kaki lepas, jempol kaki lepas, kukunya copot, atau ibu pas ngiris bawang, nah itu terkena tangan, bisa pakai, itu nggak bisa. Jangan wudhu habis itu yang ujung dipoles pakai, nggak bisa. Tayamum saja, tayamum. Satu tayamum untuk satu sholat, Ibu Khairun Nisa, sampai jempol kakinya sehat. Satu tayamum, satu sholat. Tayamum aja. Mandi wajib pun digantikan dengan tayamum. Sudah kita bahas kemarin dalam pembahasan niat. Apa beda tayamum wajib dengan tayamum menggugurkan hadas besar dengan tayamum menggugurkan hadas kecil? Ada tayamum menggugurkan hadas besar? Ada. Perempuan, laki-laki yang nggak bisa mandi wajib, tayamum. Setelah itu, tayamum untuk wudu, untuk sholat, pengganti wudu. Begitu Bu Khairun Nisa. Terakhir Bu Nur Hidayah. Ustadz, apa bedanya agama samawi dengan agama ardi? Agama samawi itu, samawi artinya langit. Agama yang diturunkan Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama ardi, agama yang dibuat-buat manusia, berdasarkan hasil karya cipta karsa manusia. Ardi, bumi, manusia yang membuat-buatnya. Ada juga asalnya agama samawi, cuman dibengkokkan oleh manusia. Namanya tahrif, penyelewengan, penyimpangan. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kami yang menjaganya. Sampai hari kiamat tidak akan bisa diselewengkan orang. Jangankan mau menyelewengkan ajaran Islam, selewengkan aja satu huruf dalam Al-Quran, ketahuan. Kenapa? Penghafal Quran di pondok-pondok tahfiz, fa itu aja kau jadikan wa, langsung komplain. Wa wailul lil musallin, langsung makmum di belakang, pa. Cobalah kalau nggak percaya. Umat Islam ini nggak bisa main-main, karena Al-Quran ada yang hafal, Sahih Bukhari ada yang hafal, Arba'in banyak yang hafal. Siapa yang menghafal itu? Orang. Kenapa orang itu bisa hafal? Allah mau menjaga agama ini. Jadikanlah anak-anak kita termasuk salah satu yang dijadikan Allah sebagai penjaga agama ini. Siapa dia? Penghafal Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk yang diberikan Allah menjadi penjaga agama ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu Ibu Nur Hidayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan berguna, bermanfaat untuk kami. Makna bermanfaat bisa kami jadikan bekal dalam beramal dan bisa kami amalkan, ringan hati kami mengamalkannya, ringan badan kami melaksanakannya. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut sudah besar harus bersyahadat menjadi seorang muslim. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan arti fitrah di situ adalah fitratul Islam. Anak itu sudah Islam. Jadi kalau ada bapak ibunya non muslim meninggal anak itu sebelum akil balik, mereka nanti akan menjadi di surga wildanum mukhalladun, anak-anak kecil, mereka seperti kallu'lu', seperti permata-permata di dalam surga membawakan air minum penghuni surga. Anak-anak kecil itu belum akil balik dan mereka Islam. Oh, kalau mereka udah Islam, mereka bersyahadatnya di mana Pak Ustaz? Sebelum masuk ke dalam perut ibunya. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, syahadat, persaksian dari semua ruh ketika mereka belum dalam bentuk darah daging tulang bulu kuku. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua ruh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Oleh sebab itu bapak ibu yang mengadopsi anak non muslim, kemudian dijaga umur setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu diajarkan dia sholat, ajarkan baca Quran. Tidak lagi ada acara seremonial di masjid, acara masuk Islam. Tidak. Karena dia sudah terus mengikut. Dalil berikutnya, ketika Nabi mengislamkan orang-orang laki-laki perempuan masuk Islam, lalu kemudian anak-anak bayi itu yang belum pandai bicara, yang diadopsi kecil, maka tidak dipesankan Nabi, ini anak ini masih nyusu kan, kecil kan, ya nanti kalau dia udah akil balik kau syahadat kan ulang ya. Nah, tak ada. Begitu Pak Fahrul Razi. Pak Acep, Ustadz saudara saya hamil 8 bulan, alhamdulillah, tiba-tiba hilang, na'udzubillah. Apakah ada keterangannya dalam Islam terkait kejadian tersebut Pak Ustadz? Kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, pertama langsung ke dokter medis. Pergilah periksa ke SPOG. Assalamualaikum Pak Dokter Alpian SPOG. Ini tolong cek dulu istri saya ini hilang 8 bulan. Hamilnya kok hilang? Dicek secara medis. Kalau kata medis, barulah yang non medis, mungkin dicuri jin, mungkin dicuri dukun beranak yang berkawan dengan setan, karena mereka menjadikan tumbal macam-macam. Nah, jadi kalau cerita tentang masalah jin ini, mereka mengambil darah, makanannya darah, mencuri janin. Na'udzubillah. Makanya perempuan-perempuan tuh suaminya, keluarganya mesti banyak berzikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa amati wa min kulli anil lamah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan lain-lain sebagainya. Zikir, banyak-banyak zikir. Ini hamil sibuk TikTok. Baik Pak Acep, mudah-mudahan diganti Allah. Sabar. Pak Mahsun, Ustadz, apakah saya termasuk anak yang durhaka karena tak ikut cara orang tua meminjamkan uang dan diberi hasil berupa padi air per 1 juta dikasih padi 100 kilo? Kan sama jadinya dipinjam di bank. Pinjam duit 1 juta. Pinjam duit 1 juta. Terus kemudian kasih padi 100 kilo. Riba, berlebih riba. Jadi Pak Masun durhaka kalau nggak ikut tradisi orang tua. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq.
Kau kalau memang mau anakku, kau ikut aku. Kalau tidak, kau anak durhaka, kata orang tua. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata, enggak perlu taat kepada makhluk. Enggak perlu taat kepada makhluk. Ayah sama mbak, ayah sama emak, Pak Mahsun itu kan makhluk tuh. Tidak perlu taat kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kalau maksiat melawan Allah Ta'ala. Allah katakan jangan makan riba. Ayah ibu kita katakan makan riba, jangan ikut dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ayah ibumu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka. Oh, kalau gitu kita lawan mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul dengan baik, tetap berbakti, tapi untuk ikut jangan. Ayah, emak, aku tetap bergaul, tetap kubawakan minuman, makanan, tetap kucium tangan kalian, tapi kalau kalian suruh aku makan riba, tidak, karena masuk neraka masing-masing. Dan kalau mau masuk, masuklah. Pak Jepri, Ustaz, apa hukumnya menyembelih ayam lehernya sampai putus? Apakah boleh dimakan, Pak Ustaz? Leher binatang itu ada dua uratnya, Pak. Satu urat makan, satu urat napas. Putus urat makan, putus urat makan, tak putus urat napasnya. Bernapas ayam itu. Begitu dilepaskan, tegak ayam itu berdiri. Tegak ayam. Dikasih padi, dikasih beras. Ayam itu mencatok beras itu dan keluar berasnya dari lubang leher. Divideokan, diviralkan ke dalam Facebook. Ayam aneh, sudah mati bisa makan. Neraka jahanam tempatmu karena sudah menyiksa binatang. Innallaha kataba ihsan. Allah mewajibkan kita berbuat baik walaupun pada binatang. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kau menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau tak pandai nyembelih, jangan kau sembelih. Berapa dosamu itu? Menyiksa. Ada. Ustaz, kau tahu? Saya tonton di FB. Potongnya leher ayam itu, tapi urat napasnya dibiarkan. Makanlah ayam itu, keluar balik. Menyiksa ayam. Siap-siap kau di akhirat berjumpa sama ayam itu. Dipotong leher ayam, bismillah. Ini pisau, ini leher ayam. Dari bawah ke atas, bismillahi, Allahu akbar. Bukan gitu. Tengok dari bawah, bismillahi, Allahu akbar. Putus dia. Kalau yang begini itu mengkhitan. Maka putuslah dua urat tadi. Putuslah dua urat tadi, urat napas sama urat. Rupanya karena baru belajar, ayam tuh kecil, goloknya besar. Golok untuk sapi. Putus. Apakah haram? Tidak haram. Tidak haram. Apa hukum memotong sampai putus kepala? Tak haram. Paling tinggi makruh. Dan boleh dimakan. Boleh dimakan. Sesudah dimasak. Begitu Pak Jepri. Pak Jepri, ada tak di kota Pak Jepri pengawasan potong ayam? Kalau belum ada, usulkan ke Majelis Ulama Indonesia pengawasan motong ayam. Saya kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia, satu kelas dengan mahasiswa dari Singapura. Namanya Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah dari mana? Singapura. Kerja apa di tahun 2003, 17 tahun yang lalu. Saya mengawas potong ayam. Singapura tidak negara Islam,
Islam minoritas, tapi ada di sana pengawasan potong ayam. Di tempat kita tak diawasi. Potong ayam jam 5 subuh, ayam itu dipotong. Entah doa entah tidak. Yang motong di telinga handphone. Rokok dia. Kan aku bilang kemarin. Mati ayam. Ayam yang betul-betul mati, ayam yang di atas. Yang di bawah-bawah keranjang itu matinya bukan karena dipotong, tapi mati tertimpa. Makanya biru-biru dagingnya. Kenapa? Darah beku. Hati-hati, tukang potong ayam. Mesti ada. Dan sekarang sudah ada namanya juleha. Apa kepanjangan juleha kemarin? Pokoknya juru potong ayam lah. Juleha ini bukan nama perempuan, mohon maaf Bu Juleha. Juleha adalah juru potong ayam halal. Sembelih halal. Terakhir Pak Ahmad Fahrizal, Ustaz, apa hukumnya sholat pakai peci? Ini sholat pakai peci. Ketika sujud kening kita terganjal dengan lipatan dari peci. Pakai peci itu gini, kalau mau sholat digini kan. Ini pakai peci pula begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mau jadi imam suruh lurus. Sawusuf, luruskan saf, luruskan saf. Allahu Akbar. Tapi andai ada orang sholat begini, sujud dia. Allahu Akbar. Sujudnya dia ke ujung pecinya. Apakah sah sholatnya? Sah. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz bilang sah tak sah. Ada orang Arab Badui sholat di gurun panas. Lalu kemudian ujung jubahnya, jubah kan panjang, ujung jubahnya diletakkannya gini. Sujud dia di atas ujung jubah itu. Itulah dalil yang mengatakan boleh sujud di kain yang melekat di tubuh. Ini ujung kain, ini kan melekat nih. Kayak kain ini kan melekat di tubuh. Sujud dia ke atas. Tapi yang paling afdal adalah yang anak-anak muda kalau rambut kalian panjang tutup. Ini kadang ada anak muda nih rambut panjang, pasti sengaja pula disujudkan. Apa? Jadi Pak Fahrizal bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Afdal bukan Abdul. Kalau Abdul ini yang nulis. Kalau cerita tentang sujud sah tak sah? Sah. Tapi kalau afdal tak afdal? Tak afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah dimanapun berada, itulah kajian kita malam ini. Kita 1 jam mengaji, habis itu tanya jawab. Kita lanjutkan besok malam. Kita terus ngaji, mudah-mudahan kita istiqomah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada kami semua ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas solihin was solihat. Jadikan anak-anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang sudah kami ketahui, buat dia berguna untuk kami, anak cucu, bangsa dan negara, agama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.